Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lanjutkan membahas soal tryout akbar CPNS yang sudah dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Januari 2023. Adapun di sini kita melanjutkan membahas soal tryout akbar CPNS bagian soal TIU yang dimulai dari soal nomor 31. Nah, kita mulai dari soal nomor 31, yaitu soal analogi verbal. Bait puisi sama dengan apakah A. Bendera lagu kebangsaan, B. Loteng bangunan, C. Sajak prosa, D. Hiasan dinding lukisan, E. Sapu tangan air mata. Nah, di sini kita lihat bahwasanya analogi yang tepat adalah puisi memiliki bait, sedangkan bangunan memiliki loteng. Maka jawaban yang tepat adalah B. Loteng bangunan. Kemudian soal nomor 32. Mencuri menyesal sama dengan apakah A. Mencontek menghukum, B. Menanam menyiang, C. Memandikan menyelimuti, D. Menyakiti menangis, atau E. Mencuci menjahit. Di sini analoginya adalah setelah mencuri kita menyesal. Maka di sini setelah menanam kita menyiang. Sehingga jawabannya adalah B. Menanam menyiang. Soal nomor 33. Intensitas frekuensi sama dengan apakah A. Jauh jarak, B. Hak kewajiban, C. Hadiah pengabdian, D. Penghargaan penghormatan, atau E. Panas suhu. Di sini kita lihat bahwasanya analoginya adalah intensitas mempunyai makna hampir sama dengan frekuensi. Begitu juga dengan penghargaan memiliki makna hampir sama dengan penghormatan. Maka jawabannya adalah D. Penghargaan penghormatan. Kemudian soal nomor 34. Bawang siung sama dengan apakah A. Buku lembar, B. Telur butir, C. Pakaian kodi, D. Kain meter, atau E. Beras gram. Kita lihat bahwasanya analoginya adalah satuan bawang adalah siung, sedangkan satuan telur adalah butir. Maka jawabannya adalah B. Telur butir. Kemudian kita lanjutkan dengan membahas soal silogisme dan soal analitis. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Indra bukan peserta melukis. Nah, mana kesimpulan yang tepat? Apakah A. Indra adalah bukan peserta bela diri maupun kesenian? B. Indra adalah peserta melukis dan bukan peserta kesenian? C. Indra adalah bukan peserta kesenian tetapi peserta renang? D. Indra adalah peserta renang dan bukan peserta melukis? Atau E. Indra adalah bukan peserta kesenian tetapi peserta bela diri? Nah, kita lihat bahwasanya setiap peserta kesenian adalah peserta bela diri ataupun renang. Lalu tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Kemudian premis berikutnya, Indra bukan peserta melukis. Nah, karena Indra bukan peserta melukis, maka jelaslah bahwa Indra bukan peserta bela diri maupun kesenian. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 36. Tidak ada dua perhiasan berlian yang mempunyai kilauan yang sama. Cincin X dan Y terbuat dari berlian. Kesimpulannya, apakah A. Hanya cincin X dan Y yang berbeda kilaunya? B. Cincin berlian X dan Y mempunyai kilauan yang berbeda? C. Semua cincin berlian memiliki kilauan yang berbeda dengan cincin X dan Y? D. Ada cincin berlian selain cincin X dan Y yang memiliki kilau? Atau E. Semua perhiasan yang sama bentuk dengan cincin X dan Y pasti berkilau?
Nah, di sini kita lihat bahwasanya tidak ada dua perhiasan berlian yang mempunyai kilauan yang sama. Lalu cincin X dan Y terbuat dari berlian. Nah, karena cincin X dan Y terbuat dari berlian, maka kedua cincin ini mempunyai kilauan yang berbeda. Sehingga kesimpulannya adalah B. Cincin berlian X dan Y mempunyai kilauan yang berbeda. Soal nomor 37. Olahraga adalah aktivitas yang selalu dilakukan Badu setiap hari. Hari ini Badu sakit kepala. Kesimpulannya, apakah A. Hari ini Badu tidak berolahraga? B. Kewajiban Badu setiap hari adalah berolahraga kecuali bila sakit. C. Hari ini Badu berolahraga walaupun sakit kepala. D. Hampir setiap hari Badu sakit kepala. Atau E. Badu tidak suka olahraga saat sakit. Nah, pada kalimat pertama, olahraga adalah aktivitas yang selalu dilakukan Badu setiap hari. Berarti setiap harinya Badu selalu berolahraga. Nah, kemudian pada hari ini Badu itu sakit kepala. Maka di sini kesimpulannya adalah C. Hari ini Badu berolahraga walaupun sakit kepala. Karena tidak ada statement atau pernyataan yang menyatakan bahwa ketika dia sakit, maka dia tidak berolahraga. Nah, karena ini tidak ada, maka jelaslah kesimpulannya adalah C. Hari ini Badu berolahraga walaupun sakit kepala. Soal nomor 38. Semua virus memiliki lapisan lemak. COVID-19 adalah jenis virus baru. Kesimpulannya, apakah A. COVID-19 tidak memiliki lapisan lemak? B. COVID-19 memiliki lapisan lemak? C. COVID-19 memiliki lapisan lemak karena merupakan virus. D. COVID-19 tidak memiliki lapisan lemak karena bukan merupakan virus. Atau E. COVID-19 memiliki lapisan lemak sehingga merupakan virus. Nah, di sini jelaslah bahwa kesimpulannya adalah B. COVID-19 memiliki lapisan lemak. Kenapa? Karena semua virus memiliki lapisan lemak dan COVID-19 itu juga merupakan virus ya, virus baru. Jadi kesimpulannya adalah B. COVID-19 memiliki lapisan lemak. Soal nomor 39. Di masa pandemi COVID-19 ini, Kementerian Kesehatan masih melakukan rapid test untuk menekan penyebaran virus. Sebuah pusat pembelanjaan terdeteksi memiliki seorang karyawan yang positif COVID-19. Hari, Akmal, Jati, Kadir, dan Jaka adalah karyawan pusat pembelanjaan tersebut. Hari ini mereka mengikuti rapid test. Kadir tes lebih dahulu dibandingkan temannya yang lain, sedangkan Jati mendapatkan giliran terakhir. Akmal mendapat giliran sebelum Hari, sedangkan Jaka mendapatkan giliran sebelum Jati dan Hari. Akmal tidak mungkin mendapatkan giliran tes sebelum Jaka. Yang akan dites dengan urutan kedua adalah apakah A. Hari, B. Akmal, C. Jati, D. Kadir, E. Jaka. Nah, dari informasi yang diberikan, maka di sini kita peroleh urutannya sebagai berikut, yaitu Kadir, Jaka, Akmal, Hari, dan Jati. Jadi yang akan dites pada urutan kedua adalah E. Jaka. Soal nomor 40. 6 tim inti SMA 7 berasal dari 3 cabang olahraga yang berbeda, yaitu tim A dan tim D dari cabang olahraga taekwondo, tim C dan tim E berasal dari cabang olahraga tenis, tim B dan tim F berasal dari cabang olahraga basket. Setiap hari ke-6 tim tersebut selalu berlatih bergantian di gedung serbaguna SMA 7. Dan masing-masing tim dari cabang olahraga tenis selalu berlatih setelah tim dari cabang olahraga lainnya. Kemudian suatu hari salah satu tim inti dari cabang olahraga taekwondo tidak bisa berlatih karena suatu hal. Maka kemungkinan urutan tim yang berlatih pada hari itu adalah apakah A, B, C, D, F, B, A, C, E, B, D,
EFACB, D BFDAC, atau E ACEBF. Nah, di sini kita perhatikan masing-masing pilihan jawaban berikut nih. Untuk opsi A, itu salah. Kenapa? Karena terdapat 2 cabang olahraga taekwondo yang ikut berlatih. Sedangkan di keterangannya, untuk cabang taekwondo itu hanya 1 tim saja yang berlatih. Begitu juga dengan opsi B dan opsi D. Lalu untuk opsi C itu juga salah. Kenapa? Karena tim E, cabang olahraga tenis itu diletakkan pada urutan pertama. Seharusnya tidak boleh diletakkan pada urutan pertama. Nah, inilah yang menyebabkan opsi C salah. Maka di sini yang benarnya adalah ada pada opsi E, yaitu A, C, E, B, dan F. Kemudian soal nomor 41. Ada 5 orang yang akan menjadi kandidat calon bupati, yaitu Fawaz, Janu, Tresno, Ucup, dan Minto. Kelimanya diharuskan melaporkan kekayaan pribadi yang dimilikinya. Ternyata Fawaz tidak lebih kaya dari Minto. Minto lebih kaya dari Ucup dan Tresno. Kekayaan Janu tidak ada yang menyainginya, karena ia termasuk orang yang terkaya di antara kandidat bupati. Ternyata Ucup lebih miskin dari Tresno. Kekayaan Ucup 2 juta lebih banyak daripada kekayaan Fawaz. Calon bupati terkaya ketiga adalah apakah A. Fawaz, B. Ucup, C. Tresno, D. Minto, atau E. Janu. Dari informasi yang diberikan, maka urutan kandidat calon bupati dari yang terkaya sebagai berikut, yaitu Janu, Minto, Tresno, Ucup, Fawaz. Jadi calon bupati terkaya ketiga adalah C. Tresno. Soal nomor 42. Nah, ini soal numerik. Yaitu 2 tambah 3,5 kurang 1/4. Apakah A 5,2, B 5,25, C 5,35, D 5,55, atau E 5,75. Nah, di sini tanpa kita menggunakan kertas buram, kita bisa mendapatkan jawabannya. Kenapa? Karena soal ini masih sangat sederhana. Nah, kita lihat 2 tambah 3,5 berarti 5,5 ya. 5,5 dikurang 1/4. Nah, 1/4 itu kan sama nilainya dengan 0,25. Berarti 5,5 dikurang 0,25 hasilnya adalah 5,25. Maka jawabannya adalah B, 5,25. Kemudian soal nomor 43. 16 kali 2 kurang 64 bagi 8 tambah 9. Berapa nilainya? Apakah A 33, B 32, C 23, D 11, atau E 1? Nah, di sini kita gunakan konsep Kabataku. Maka di sini kita kerjakan yang pertama itu operasi perkalian dan pembagian. 16 kali 2 yaitu 32 dan 64 bagi 8 yaitu 8. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 32 kurang 8 tambah 9 sama dengan 33. Maka jawabannya adalah A 33. Soal nomor 44. Hasil dari 316 kuadrat dikurang 314 kuadrat adalah apakah A 630, B 1062, C 1126, D 1260, atau E 1290. Nah, di sini 316 kuadrat dikurang 314 kuadrat itu dapat kita ubah menjadi 316 tambah 314 dikali dengan 316 kurang 314. Maka kita dapatkan 630 kali 2 sama dengan 1260. Maka jawabannya adalah D, 1260. Soal nomor 45. Jika 4A tambah 6B sama dengan 14, maka 6A tambah 9B sama dengan apakah A 7, B 9, C 13, D 20,
E21. Nah, di sini diketahui bahwasanya 4A tambah 6B sama dengan 14. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai dari 6A tambah 9B? Maka dari soal yang diketahui itu kita lakukan dua operasi. Yang pertama, kita bagi dengan 2, kemudian kita kalikan dengan 3. Nah, 4A tambah 6B sama dengan 14, itu dibagi 2, maka kita dapatkan 2A tambah 3B sama dengan 7. Kemudian kita kali 3, sehingga kita dapatkan 6A tambah 9B sama dengan 21. Maka nilai dari 6A tambah 9B sama dengan E21. Soal nomor 46. Nah, ini merupakan soal deret. Yaitu 1, 2, 5, 10, 17. Nah, kira-kira angka berapa pada deret berikutnya? Apakah A 21, B 26, C 31, D 36, atau E 41? Nah, di sini kita lihat polanya adalah yaitu penjumlahan dengan bilangan ganjil yang berurutan. 1 ke 2 itu tambah 1, 2 ke 5 itu tambah 3, 5 ke 10 itu tambah 5, 10 ke 17 itu tambah 7. Maka untuk angka berikutnya adalah 17 tambah 9 sama dengan 26. Jadi jawabannya adalah B 26. Soal nomor 47. 7, 12, 14, 16, 28, 20, 56, 24. Nah, kira-kira angka berapa ya pada deret berikutnya? Apakah A 100, B 104, C 108, D 112, atau E 116? Di sini kita bagi menjadi dua suku ya. Ada suku ganjil dan suku genap. Untuk suku ganjil itu polanya adalah kali 2. Sedangkan suku genap itu polanya adalah tambah 4. Maka untuk melengkapi deret yang kosong adalah, nah ini merupakan suku ganjil ya yang kosongnya, yaitu dengan pola kali 2. Sehingga di sini kita dapatkan 56 kali 2 sama dengan 112. Maka jawabannya adalah D 112. Soal nomor 48. 11, 15, 15, 13, 16, 18, 15, 17, 21, 17, 18. Kira-kira angka berapa ya pada deret berikutnya? Apakah A 20, B 21, C 22, D 23, atau E 24? Nah, barisan tersebut ini memiliki 3 pola ya, dan dapat dituliskan sebagai berikut. Yaitu 3 ke samping, kemudian lanjutkan ke bawahnya. Begitu seterusnya. Nah, maka di sini kita dapatkan untuk pola pertama atau pada kolom pertama, itu angkanya 11, 13, 15, 17. Maka di sini polanya adalah tambah 2. Kemudian pada pola kedua atau kolom kedua dengan angka 15, 16, 17, 18. Nah, ini polanya adalah tambah 1. Dan pola ketiga atau kolom ketiga dengan angka-angkanya adalah 15, 18, 21. Nah, berarti di sini polanya adalah tambah 3. Sehingga angka berikutnya adalah 21 tambah 3 sama dengan 24. Maka jawabannya adalah E 24. Soal nomor 49. Nah, ini merupakan deret huruf ya, yaitu A, B, D, G, K, B. Nah, kira-kira huruf apa pada deret berikutnya? Apakah A, T, B, U, C, V, D, W, atau E, X? Di sini langkah pertama, ubahlah setiap huruf itu ke dalam urutannya, yaitu dalam bentuk angka. Nah, misal huruf A itu merupakan huruf pertama, huruf B merupakan huruf kedua, D merupakan huruf keempat, G huruf ketujuh, K huruf ke-11, dan P huruf ke-16. Kemudian kita lihat polanya pada deret angka tersebut. Nah, di sini merupakan polanya adalah penjumlahan dengan bilangan asli yang berurutan ya.
Sehingga untuk angka yang terakhirnya adalah 16 tambah 6 sama dengan 22. Dan langkah terakhir, nah kita kembalikan ke dalam bentuk hurufnya. Maka di sini huruf ke-22 adalah huruf P. Jadi jawabannya adalah C, P. Soal nomor 50. Jika X sama dengan 3214 dikurang 3214 per 2 dan Y sama dengan 3214 per 2, maka nah di sini kita mencari hubungan X dan Y ya. Apakah A, X kecil dari Y, B, X sama dengan Y, C, X besar dari Y, D, X sama dengan 2Y, atau E, Y sama dengan 2X. Nah, di sini kita lihat bahwasanya X sama dengan 3214 dikurang 3214 per 2 sama dengan 3214 per 2. Dan ini sama dengan Y. Maka kita dapatkan kesimpulannya adalah B, X sama dengan Y. Soal nomor 51. Jika P bilangan yang menyatakan 16 2/3% dari 18 dan Q bilangan yang menyatakan 2/5 dari 25, maka hubungan P dan Q adalah apakah A, P kecil dari Q, B, P sama dengan Q, C, P besar dari Q, D, P sama dengan 2Q, atau E, Q sama dengan 2P. Nah, di sini kita cari nilai dari P dan Q. Untuk nilai P itu 16 2/3% kali 18 sama dengan 50 kali 300, 50 per 300 kali 18 sama dengan 3. Dan Q sama dengan 2/5 kali 25 sama dengan 10. Karena P sama dengan 3 dan Q sama dengan 10, maka P kecil dari Q. Jadi jawabannya adalah A, P kecil dari Q. Soal nomor 52. Jumlah kelereng Andi dan Budi adalah 12 kelereng. Jika perbandingan kelereng keduanya secara berurutan adalah 1:2, maka selisih kelereng yang dimiliki Andi dan Budi adalah apakah A1, B2, C3, D4, atau E5? Di sini yang diketahui adalah jumlah kelerengnya 12. Dengan perbandingannya adalah 1:2 ya. Maka selisihnya di sini adalah 2 kurang 1 per 2 tambah 1 kali 12 sama dengan 1/3 kali 12 sama dengan 4. Maka selisihnya adalah sebanyak 4 buah kelereng. Soal nomor 53. Sebuah kendaraan membutuhkan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika kendaraan tersebut telah menempuh jarak sejauh 45 km, berapa literkah bensin yang telah digunakan? Apakah A2, B3, C4, D6, atau E9? Nah, di sini kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan senilai. Kenapa? Semakin jauh jarak tempuhnya, maka semakin banyak bensin yang kita gunakan. Nah, di sini kita bantu dengan menggunakan tabel. Untuk 8 bensin liter, itu dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Maka berapa literkah untuk dapat menempuh jarak sejauh 45 km? Nah, di sini P sama dengan 45/60 kali 8 sama dengan 6. Maka banyak liternya adalah yaitu sebanyak D 6 liter. Soal nomor 54. Suatu proyek pekerjaan dapat direncanakan akan selesai dalam 14 hari jika dikerjakan oleh 10 orang. Namun dalam pelaksanaannya hanya dikerjakan oleh 7 orang. Maka proyek tersebut akan selesai selama berapa hari? Apakah A 5 hari, B 10 hari, C 15 hari, D 20 hari, atau E 25 hari? Nah, ini kita selesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Di sini kita bantu dengan menggunakan tabel ya. Untuk 10 pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari. Maka untuk 7 pekerja itu berapa hari ya waktu menyelesaikannya? Nah, di sini kita
cari nilai P, yaitu 10 kali 2 kali 14 per 7 sama dengan 20. Maka jawabannya adalah D, 20. Kemudian soal nomor 55. 5 tahun yang lalu, jumlah usia dua orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan perbandingan umur mereka sekarang adalah 1:3. 9 tahun kemudian, perbandingan umur mereka adalah apakah A 1:2, B 1:3, C 2:3, D 3:4, atau E 4:5. Nah, di sini kita buatkan ya dalam bentuk simbol matematika. Yang pertama, perbandingan umur mereka sekarang adalah 1:3. Nah, kita misalkan ya A dan B. Berarti A banding B sama dengan 1:3 atau 1/3. Atau dapat kita buat menjadi 3A sama dengan B. Kemudian 5 tahun yang lalu, jumlah usia dua orang bersaudara adalah 26 tahun. Berarti di sini keadaannya apa? 5 tahun yang lalu. Maka sama-sama dikurangi 5. Berarti A kurang 5, B kurang 5. Nah, di mana jumlahnya adalah 26. Berarti A kurang 5 tambah B kurang 5 sama dengan 26. Nah, kita lihat pada yang pertama, bahwasanya 3A sama dengan B. Nah, karena 3A sama dengan B, atau B sama dengan 3A, maka persamaan tersebut menjadi. Nah, kita lihat persamaan sebelumnya. A kurang 5 tambah B kurang 5 sama dengan 26. Nah, di sini B-nya kita ganti dengan 3A. Sehingga menjadi A kurang 5 tambah 3A kurang 5 sama dengan 26. Setelah itu kita selesaikan, maka kita dapatkan A tambah 3A kurang 5 sama dengan 26. Atau 4A kurang 10 sama dengan 26. Pindah ruas, 4A sama dengan 26 tambah 10 sama dengan 36. Sehingga A sama dengan 9. Maka kita dapatkan di sini A sama dengan 9. Maka 9 tahun kemudian perbandingan umur mereka adalah, berarti perbandingan umur mereka pada 9 tahun kemudian. Berarti sama-sama ditambah 9. Yaitu A tambah 9 per B tambah 9. A tambah 9 per. Nah, karena B sama dengan 3A berarti A tambah 9 per 3A tambah 9. Setelah itu kita masukkan nilai A. Nilai A-nya adalah 9. Maka menjadi 9 tambah 9 per 3 kali 9 tambah 9. Sama dengan 18 per 36. Kemudian kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 18. Maka hasilnya adalah 1/2. Jadi perbandingannya adalah A1:2. Soal nomor 56. Dika dan Sony berlatih karate di tempat yang sama. Dika berlatih karate setiap 3 hari dan Sony setiap 5 hari. Kemarin Dika berlatih renang, akan tetapi Sony berlatih renang besok harinya. Jika sekarang tanggal 18 Januari, maka pada tanggal berapakah mereka berlatih bersama-sama? Apakah A 23 Januari, B 26 Januari, C 29 Januari, D 1 Februari, atau E 2 Februari? Nah, kita lihat bahwasanya Dika itu berlatih setiap 3 hari sekali. Sedangkan Sony berlatih setiap 5 hari sekali. Nah, ini berarti. Nah, kita lihat pada soal. Hari ini adalah tanggal 18 Januari ya. Tanggal 18 Januari. Kemudian di sana disebutkan Dika berlatih renang pada kemarinnya. Berarti tanggal 17. Maka Dika dimulai berlatih pada tanggal 17. 17. Kemudian setiap 3 hari sekali, berarti 17, 20, 23, 26, 29. Sedangkan Sony di sini berlatih renang pada besok harinya. Nah, berarti karena hari ini tanggal 18, berarti besoknya tanggal 19. Maka Sony di sini adalah 19, dan Sony di sini berlatih setiap 5 hari sekali. Berarti 19, 24, 29. Nah, di sini kita lihat mereka itu akan berlatih bersama-sama pada tanggal berapa? Nah, kita lihat di sini pada tanggal 29 Januari. Maka jawabannya adalah C, 29 Januari. Soal nomor 57.
Nilai ulangan matematika 26 siswa adalah 65. Setelah 4 orang siswa ikut ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 63. Nilai rata-rata 4 siswa yang ikut ulangan susulan adalah apakah A 50, B 52, C 54, D 56, atau E 60. Nah, di sini kita misalkan P itu adalah nilai rata-rata 4 siswa yang ikut ulangan susulan. Maka dengan menggunakan konsep rata-rata kita peroleh. Berarti di sini 26 kali 65 tambah 4 kali P per 26 tambah 4 sama dengan 63. Sehingga kita dapatkan 1690 tambah 4P sama dengan 63 kali 30. Atau 4P sama dengan 1890 dikurang 1690 sama dengan 200. Sehingga P sama dengan 50. Maka nilai rata-rata 4 siswa yang ikut ulangan susulan adalah A50. Kemudian soal nomor 58. Jarak antara kota A dan kota B pada peta yaitu 5 cm. Dengan skala peta 1:1.200.000, maka jarak sebenarnya adalah berapa kilo? Apakah A 4, B 6, C 8, D 40, atau E 60? Nah, kita ingat bahwa rumus dari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta per skala. Nah, langsung saja kita masukkan. Jaraknya adalah 5 cm. Dan skalanya adalah 1:1.200.000. Berarti 5 dibagi 1 juta, 5 dibagi 1 per 1.200.000. Atau 5 dikali 1.200.000. Maka hasilnya di sini adalah 6 juta cm. Kemudian kita ubah ke kilometer. Maka menjadi 60 km. Jadi jawabannya adalah E 60 km. Kemudian soal nomor 59. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 3. Jawaban salah diberi skor -1. Dan jika tidak menjawab, itu diberi skor 0. Dari 40 soal yang diujikan, Dedi menjawab 31 soal, yang 28 soal diantaranya dijawab benar. Maka skor yang diperoleh Dedi adalah apakah A 81, B 84, C 87, D 90, atau E 93. Nah, di sini terdapat 40 soal yang diujikan. Karena Dedi menjawab 31 soal, yang 28 soalnya dijawab benar, maka di sini ada 3 soal yang salah. Dan 9-nya tidak dijawab. Maka skor Dedi di sini adalah, untuk yang benar berarti dikali 3 ya. Maka 28 kali 3 tambah. Untuk jawaban salah berarti skornya -1. Berarti 3 kali -1. Tambah. Untuk jawaban yang kosong dikali 0. Berarti 9 dikali 0. Berarti di sini skor Dedi-nya adalah 28 kali 3 tambah 3 kali -1 tambah 9 kali 0. Sama dengan 84 kurang 3 tambah 0. Sama dengan 81. Maka jawabannya adalah A 81. Soal berikutnya adalah soal gambar. Soal nomor 60, carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Nah, di sini diberikan 3 gambar ya. Kemudian kita tentukan gambar berikutnya. Nah, ini merupakan soal deret gambar. Nah, kira-kira mana deret gambar yang tepat di sini? Nah, kita lihat bahwasanya gambar selanjutnya itu merupakan gabungan dari 6 persegi. Dan arah atau kemiringannya itu selalu berlawanan dengan gambar sebelumnya. Maka di sini jawaban yang tepatnya adalah C. Soal nomor 61 masih soal deret gambar ya. Nah, diberikan beberapa gambar, kemudian kita tentukan apa deret gambar berikutnya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya gambar itu berotasi 90 derajat searah jarum jam. Kemudian lingkaran hitamnya berkurang 1. Sedangkan lingkaran putihnya bertambah 1. Nah, inilah polanya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah E.
Selanjutnya soal klasifikasi gambar. Carilah gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Nah, kira-kira mana gambar yang berbeda di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Di sini kita lihat bahwasanya gambar A, B, D, dan E itu sama-sama memiliki 6 sisi. Sedangkan gambar C memiliki 12 sisi. Maka yang berbeda di sini adalah C. Kemudian soal nomor 63 masih mencari gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya gambar B, C, D, dan E itu sama-sama memiliki bentuk bangun yang sama antara bangun luar dan bangun dalamnya. Sedangkan pada gambar A itu tidak sama bentuknya antara bangun yang di luar dengan bangun yang di dalam. Maka yang berbeda di sini adalah A. Kemudian soal nomor 64, nah ini soal analogi gambar. Berarti kita mencari pola atau hubungan pada gambar yang berada di sebelah kiri. Kemudian kita terapkan ke gambar di sebelah kanan. Nah, di sini hubungannya adalah gambarnya diperkecil, yang awalnya besar menjadi kecil. Sehingga di sini hubungan gambar yang tepatnya adalah B. Yang awalnya kubus besar menjadi kubus kecil. Dan soal nomor 65, ini juga soal analogi gambar. Nah, maka di sini hubungannya adalah dicerminkan secara vertikal. Jadi di sini berupa pencerminan ya, secara vertikal. Sehingga analogi gambar yang tepatnya adalah B. Nah, sekian pembahasan soal Triad Akbar CPNS bagian TIU. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.